kami akan melakukan penelitian dengan cara wawancara terkait pengaruh digitalisasi terhadap kehidupan masyarakat di sekolah. Selamat pagi semuanya, dan kali ini saya sedang bersama dengan narasumber pertama, yaitu Bunda Yanti. Saya Susanti Nasution. Pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait digitalisasi yang tengah berkembang pesat di masyarakat. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana digitalisasi mempengaruhi kegiatan sehari-hari dari Nora? Menurut aku digitalisasi itu sangat penting ya buat kehidupan kita sekarang, dan juga digitalisasi itu memiliki banyak manfaat buat kehidupan kita karena dia mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Misalnya kalau dulu kita harus bikin surat secara tulis kan kalau misalnya mau komunikasi sama orang dengan jangkauan yang lebih jauh. Kalau sekarang kita bisa lewat chat atau WA atau DM. Oke, di dalam memahami digitalisasi di dalam pekerjaan seorang guru itu sangat bagus sekali, sehingga siswa bisa mengetahui materi-materi yang terbaru yang dapat dari digital tersebut. Sedangkan dalam buku paket tidak semuanya bisa dijelaskan. Jadi anak juga mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan, bagaimana siswa mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru yang dia bisa dapat, sehingga guru bisa lebih leluasa lagi menjelaskannya dan anak tidak terfokus pada satu permasalahan saja. Kita sebenarnya tidak boleh juga ketinggalan dari kejadian ilmu pengetahuan. Di dalam kehidupan sehari-hari, Ibu juga menggunakan digitalisasi, terutama untuk pembelajaran. Jadi, supaya kita tidak ketinggalan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Namun penggunaannya tentu hanya kapan diperlukan saja. Oke, digitalisasi membawa banyak sekali dampak positif bagi pekerjaan saya. Itu bisa membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien karena adanya bantuan dari digitalisasi tersebut. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Miss mengenai perbelanjaan online seperti TikTok, Shopee, Lazada, Miss? Oh, belanja online ya, saya sangat menyukai ini. Jadi belanja online ini juga merupakan aktivitas rutin atau kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh saya, terutama di kalangan mahasiswa. Jadi dengan belanja online ini kami tidak perlu repot keluar rumah, bisa belanja di mana saja dan kapan saja. Jadi sangat senang dan suka akan adanya belanja online ini. Kalau aplikasi belanja online itu menurut aku juga mempermudah kita buat mendapatkan barang yang kita mau. Kadang-kadang kalau misalnya kita pergi ke pasar atau ke toko-toko yang terdekat dari rumah kita atau yang ada di kota ini, kadang nggak ada yang barang yang kita butuhkan itu. Cuma kalau misalnya dengan adanya toko-toko seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia tersebut, kita dapat mempermudah barang itu dengan mudah. Cuma dampak negatifnya yaitu kita menjadi lebih konsumtif dan sebentar kita bakalan beli-beli terus, check out terus barang-barang yang ada di aplikasi. Kalau sedang dalam keadaan fokus untuk pembelajaran, Ibu tidak melayani masalah shopping atau shopping lainnya. Untuk belanja Shopee atau Lazada itu Ibu punya waktu tersendiri. Sangat bagus sekali, karena bagi seorang yang tahu dengan digital, dia tidak perlu repot-repot pergi ke pasar, tinggal pencet di rumah, datang barangnya. Kemudian apalagi dengan kondisi alam, kita bisa mempergunakannya. Selain dari hemat waktu, kita juga hemat tenaga, dan juga bagaimana kita mempergunakan digital itu seefektif dan seefisien mungkin. Kemudian di dalam penggunaan digital, kita harus memahami dulu etika dalam menggunakan digital. Dan buat pertanyaan terakhir nih Bunda, bagaimana Bunda menyesuaikan diri dengan digitalisasi? Kalau dalam penyelesaiannya, kita harus bisa memahami, mengikuti zaman. Kalau orang yang tidak bisa mengikuti zaman, berarti dia akan ketinggalan informasi, sama dengan zaman dahulu. Kalau tidak bisa membaca, berarti dia tidak tahu dengan ilmu pengetahuan. Tapi dengan mengikuti zaman, apapun permasalahan bisa kita nilai, karena setiap digital itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Mempergunakan seperlunya saja dan tidak sepenuhnya waktu untuk digitalisasi. Kalau menurut aku digitalisasi itu karena merupakan salah satu perkembangan yang sangat penting, jadi kita tidak bisa juga menghindar dari digitalisasi tersebut karena ada beberapa dampak positifnya juga. Cuma yang perlu kita batasi adalah dampak negatifnya tersebut. Kita nggak boleh juga terlalu konsumtif dalam berbelanja online seperti yang aku bilang tadi. Terus kita juga nggak boleh terlalu ketergantungan dengan teknologi yang ada sekarang. Oke, mengenai penyesuaian diri dengan digitalisasi, hal ini merupakan tantangan juga bagi saya karena digitalisasi ini tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga negatif. Saya pernah terpapar dampak negatifnya begini.
ketika saya scroll sosial media, saya sering lupa waktu. Jadi pesan untuk siswa-siswa SMA maupun tingkat yang ada di bawahnya, tolong gunakan digitalisasi atau media sosial dengan baik. Jangan sampai lupa waktu dan lupa akan tugas sebagai pelajar. Sekian Miss, terima kasih Miss.